Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai view ya di MySQL. Video kali ini merupakan episode yang kelima dari rangkaian playlist view di MySQL. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ini ya, show view, kemudian rename view, dan drop view. Kenapa tiga materi ini dibahas dalam satu video ya? Karena memang ini saling berhubungan ya. Jadi ya udah kita bahas sekalian aja. Oke, masuk ke materi. Untuk show view ini ada banyak cara ya untuk mengetahui bahwa view apa saja yang dimiliki oleh database tertentu. Contohnya misalkan di sini kita memiliki database latihan. Kita ingin mengetahui ada view apa aja yang ada di database latihan. Teman-teman bisa ketikkan show table seperti ini. Nah, dengan mengetikkan show table, maka semua jenis table akan muncul termasuk dengan view-nya di sini kan. Kayak latihan view ini merupakan view kan. Nah, tetapi ini bercampur dengan table. Untuk bisa mengetahuinya, teman-teman bisa tambahkan show full table seperti ini ya. Nah, kalau sudah full table, teman-teman sudah bisa melihat mana yang table, mana yang view, karena di sini ada keterangannya ya. Table, view. Jika teman-teman ingin lebih spesifik lagi, teman-teman tinggal tambahkan di sini where. Nah, ini kan nama fieldnya tabel tipe. Table tipe sama dengan view. Nah, ternyata tidak keluar. Nah, ini ternyata ini case sensitif ya. Ini yang pakai huruf besar semua. Nah, kalau pakai huruf besar semua view-nya, karena di sini tulisannya huruf besar semua, kita baru bisa mendapatkan semua view. Di sini jumlah view ada 6 sama dengan jumlah yang ada di tree view yang ada di samping sini. Oke, itu untuk mendapatkan view. Selain itu, kita juga bisa menggunakan database tertentu. Misalkan, kita ingin show table, kita pakai full ya, full table. Di sini kita tambahkan in. Nah, maksudnya in pada database tertentu. Misalkan di sini sys juga boleh. Nah, kalau misalkan kita tampilkan, jadi banyak nih. Jadi sys ini kemudian tinggal tambahin lagi sama ini table view-nya apa. Ini juga sama kayak sensitif. Tambahkan where sini ya. Where. Nah, ini sama. Tuh. Ini semua view akan dimunculkan. Kalau ini diganti dengan database latihan, akan sama hasilnya. Tuh. Ataupun misalkan ini dengan database MySQL, ini juga bisa. Nah, ini jadi ini bisa untuk mengakses database tertentu. Nah, setelah ini latihannya. Nah, ataupun kita juga bisa menampilkan dengan cara show full table. Ini pakai from ya, from latihan. Nah, ini sama kayak tadi, sama kayak dengan ini ya, show full table. Jadi kalau misalkan show full table aja kayak gini tampilannya. Tinggal tambahkan aja di sini where tabel tipenya adalah view sini. Kalau kita jalankan hasilnya adalah sama. Nah, fungsi in dan from ini sama dari database tertentu ya. Nah, kalau kita sudah menemukan seperti ini, nah baru kita tentukan nih sebelum ke menentukan isinya, kita juga bisa mendapatkan data itu bukan hanya dari show full table ya. Kita juga bisa mendapatkan dari information schema. Select bintang from information schema dot table. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, di sini kan ada
tabel skemanya, maksudnya tabel skemanya di database-nya nih, di semua database nih. Kita tambahkan di sini where tabel skemanya, kita tambahkan latihan. Nah, jadi semua tabel yang ada di latihan akan muncul nih. Nah, teman-teman tinggal tambahkan di sini tabel tipenya and mana nggak keluar, and tabel tipe yang ini ya, sama dengan ini juga sama kayak sensitif ya. Kalau teman-teman pakai huruf kecil, oh sorry, kenapa ini? Kalau misalkan what happened? Oh, non unique. Nah, coba dengan ini, nggak mau juga. Kalau sampai latihan harusnya nih mau dia. Oh, kolom access denied localhost. Wow, kok tiba-tiba begini? Ini harusnya bisa ini. Wah, ini nggak beres nih. Ini kalau misalkan teman-teman kejadian seperti ini, tinggal gini aja nih. Teman-teman klik database-nya, kemudian klik yang new query, ini tinggal di copy aja semuanya nih. Copy ke sini. Terus kita teman-teman jalankan lagi. Tuh udah bisa lagi. I don't know kenapa itu tiba-tiba seperti itu ya. Ini tinggal teman-teman close. No, tuh. Oke. Kemudian teman-teman tambahkan and. Nah, di sini tinggal tambahkan tabel tipe sama dengan view. Ini juga sama kayak sensitif ya. Nah, nanti akan muncul sesuai dengan data yang kita miliki nih. Oke, ataupun teman-teman juga bisa di sini dengan cara gini ya. Select bintang from information schema dot view. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, teman-teman tinggal arahkan. Nah, ini kalau misalkan seperti ini semuanya, semua view yang akan muncul. Teman-teman tinggal tambahkan tabel skemanya aja di sini. Where tabel skemanya apa? Jadi nanti semua view pada tabel skema tertentu akan muncul. Contohnya ini tabel skema pada latihan ya. Tuh. Dan bedanya dengan yang tadi, yang ini. Nah, yang ini kita tidak tahu nih isinya seperti apa. Tapi kalau misalkan information schema.view, teman-teman bisa mengetahui isinya nih. Nah, ini deskripsinya seperti apa. Bisa seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menampilkan isi dari, kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui namanya. Contohnya ini misalkan tadi yang ini, teman-teman mau lihat isi yang latihan view ini ya. Tinggal copy. Tinggal teman-teman show create view, latihan view. Terus teman-teman jalankan, maka teman-teman akan dapat ini. Nah, ini bisa teman-teman copy ke sini. Nah, ini ada panjang kan? Teman-teman tinggal tekan Ctrl Shift sama F. Nah, supaya rapih nih. Tuh, jadi teman-teman sudah bisa melihat bagaimana pembuatan view untuk latihan. Nah, ini bisa teman-teman simpan ketika teman-teman ingin melakukan rename. Nah, sekarang masuk ke materi yang kedua, rename view ya. Nah, untuk show view, ini tadi udah kita jelasin ada banyak cara. Untuk rename view ada dua cara ya. Jadi teman-teman bisa dengan rename table. Nah, bisa dengan seperti ini. Nah, tabelnya apa? Maksudnya ini misalkan. Kemudian to apa? Misalkan to rename latihan view 1. Seperti ini bisa. Karena memang pada dasarnya view itu sama dengan tabel. Jadi kalau misalkan kita refresh ini, nah ini sudah menjadi view 1. Ini cara yang pertama untuk rename. Cara yang kedua, teman-teman bisa mengkombinasikan perintah drop dengan ini yang tadi ya.
dengan create view. Jadi setelah teman-teman mengetahui, misalkan ini saya drop dulu ya. Misalkan drop, ini sekalian perintah drop view. Nama view-nya apa? Misalkan ini kan latihan view 1. Nah, hapus seperti ini. Nanti kalau misalkan kita refresh, ini udah nggak ada. Kemudian ketika teman-teman ingin membuat, nah misalkan ini sama, tinggal dijalin lagi yang ini. Nah, maka ini juga akan ke create tuh. Jadi dengan dua cara ya. Bisa dengan rename langsung seperti ini, ataupun teman-teman drop dulu kemudian di insert ulang, itu juga sama hasilnya ya. Oke, itu untuk yang rename. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai dropnya ya. Drop ini perintah dasarnya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ini ada ngedrop sebuah view dan view-nya belum ada atau tidak ada, maka akan muncul error seperti ini. Bagaimana untuk mengatasi ini supaya tidak error? Teman-teman tinggal tambahkan if exists. Nah, kalau misalkan tambahin if exists, ini akan dijalankan walaupun misalkan ininya tidak ada. Nah, jadi dia akan cek nih sudah ada atau belum. Kalau sudah ada ya udah dijalankan dan tidak menghasilkan, tidak ada proses hapus karena memang datanya tidak ada. Kalau misalkan teman-teman tidak tambahkan if exists, maka akan error kayak tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menghapus banyak view sekaligus? Misalkan ini kan ada view 1. Saya bikin ini beberapa ya. Nah, kemudian misalkan ini view 2. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada view-nya, ada view 1, view 2 dan view. Nah, bagaimana caranya untuk menghapus? Nah, kita tinggal tambahkan dengan separator koma di sini ya. Jadi latihan view 1, koma, latihan view 2 dan seterusnya. Kalau misalkan teman-teman ingin menghapus lebih dari 1. Nah, ini tinggal dijalankan. Nah, sudah berhasil ke drop. Kalau teman-teman refresh lagi, nah ini sudah hilang ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk di tutorial kali ini. Jadi kesimpulannya di tutorial kali ini kita sudah membahas 3 topik. Yang pertama, show view. Nah, show view ini ada banyak cara, teman-teman tinggal pilih aja salah satu. Bisa dengan show table ataupun dengan information schema. Ada .table, .view. Nah, teman-teman silahkan pilih aja salah satu. Kemudian setelah teman-teman tahu nama view-nya, teman-teman bisa tampilkan sebenarnya bikin view-nya seperti apa dengan cara show create view. Kalau teman-teman sudah dapat, nah teman-teman bisa melakukan rename. Rename itu ada 2 cara, dengan rename table nama view-nya to nama selanjutnya. Kemudian yang kedua bisa di drop dulu kemudian jalankan yang tadi ini. Nah, kemudian yang ketiga kita sudah membahas juga mengenai drop ya, drop view. Drop view itu ada yang drop biasa, kemudian drop dengan kondisi jika dia ada ataupun tidak. Kemudian kita juga bisa drop sekaligus beberapa view. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan membantu teman-teman dan teman-teman semakin tercerahkan mengenai database MySQL. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.